A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Keutamaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim adalah suatu kalimat yang bagi siapa membenarkannya akan memperoleh segala keinginannya. Bagi orang yang mengingatnya akan terkabul cita-citanya. Bagi orang yang selalu membacanya akan dianugerahkan rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditanamkan dalam hatinya rasa keikhlasan sehingga dia dapat menyaksikan keindahan dan rahasia Allah dengan keagungannya. Kalimat basmalah yang dipakai Nabi Nuh alaihissalam dalam tawasulnya pada zaman dahulu. Keberkahannya terlimpahkan pada burung yang menjadi pesuruhnya, sehingga burung hudud itu diberi mahkota oleh Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kemudian Ratu Balqis berkata, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia dari Nabi Sulaiman yang isinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Quran Surat An-Naml ayat 29-30. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam membaca ayat tersebut, segala sesuatu yang tunduk kepadanya. Pada saat Bismillah diturunkan, Allah Azza wa Jalla memerintahkannya untuk menyerukan kepada asbat Bani Israel, "Ingatlah, barang siapa di antaramu yang ingin mendapat keamanan dari Allah, maka datanglah kepadaku di mihrab Daud." Ketika dia hendak berkhutbah, orang-orang yang tekun dalam ibadat bergegas datang kepadanya. Para pendeta, ahli ibadat, orang zuhud, dan para asbat berkumpul di sisi Nabi Sulaiman. Dia naik ke atas mimbar Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, kemudian membacakan sebuah amanat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dibacakan oleh Nabi Sulaiman ketika naik ke atas mimbar di mihrab Nabi Ibrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian An-Nasafi berkata dalam tafsirnya, semoga Allah memberi rahmat kepadanya, ada pendapat yang mengatakan bahawa sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke bumi ada 104 suhuf, yaitu Syif 60 suhuf, kemudian suhuf Ibrahim ada 30, suhuf Musa sebelum kitab Taurat 10, kemudian kitab Taurat, kemudian Injil, kemudian kitab Zabur dan Al-Quran. Jadi ada 104 suhuf. Semua makna kitab itu dikumpulkan dalam Al-Quran. Semua makna Al-Quran dikumpulkan dalam surat Al-Fatihah. Semua makna Al-Fatihah dikumpulkan dalam basmalah. Dan semua makna basmalah dikumpulkan dalam huruf ba-nya, yang maknanya Bismillahirrahmanirrahim. Titik itu adalah bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Ini tentang keutamaan kalimat basmalah. Selanjutnya, arti bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu adalah hanya olehku terjadi apa yang telah terjadi, dan hanya olehku akan terjadi apa yang akan terjadi. Sebahagian ulama menambahkan bahawa makna huruf ba terdapat dalam titiknya, nuktah tersebut titiknya. Hal itu menjadi isyarat akan keesaan Tuhan, yaitu titik satu bermakna wahdaniyah, yaitu tidak ta'adud atau banyak berbilang-bilang. Dia adalah yang Maha Esa, tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Bilangan huruf basmalah secara tertulis ada 19. Begitu pula di neraka ada 19 malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Bismillahirrahmanirrahim. Alaiha tis'ata asyara. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Quran surat Al-Muddatsir ayat 30. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari Zabaniyah, maka bacalah basmalah agar Allah menjadikan setiap huruf yang ada basmalah adalah sebuah benteng yang menghalangi kekuatan malaikat yang berada di neraka dan menutupi jalan bagi mereka. Abu Bakar Wara' berkata, semoga Allah memberi rahmat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim adalah taman dari taman syurga dan tiap huruf darinya memiliki ketentuan batas tafsirnya. At-Tabrani meriwayatkan, sesungguhnya seorang tidak akan masuk syurga melainkan dengan membawa surat izin Bismillahirrahmanirrahim. Surat izin dari Allah ini dapat memasukkan seseorang ke syurga yang tinggi dengan buah-buahan yang lezat. Ada pula riwayat lain, sesungguhnya apabila ahli syurga telah masuk ke dalam syurga, mereka mengatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Zat yang menempati janjinya dan mewariskan bumi kepada kami, sedang kami diperkenalkan menempati tempat di dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki. Maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Quran surat Az-Zumar ayat 74. Apabila ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan kami tidak zalim kepada kami, tetapi kami zalim kepada diri kami sendiri. Jadi di dalam neraka dan dalam syurga semua orang membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Orang di dalam syurga juga membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang di neraka mengaku bahwa Allah tidak memasukkan mereka ke dalam neraka karena Allah zalim, tapi karena mereka tahu bahwa itu adalah kesalahan mereka sendiri. Wallahu a'lam bissawab, walahil marji wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.